Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Kemanusiaan saya terikat dengan kemanusiaan Anda. Karena kita hanya bisa hidup dengan saling terikat. Uskup Desmond Tutu, peraih Nobel. Sekarang saya mau ke Babe Ridwan Zaidi dulu deh. Ya, benar. Pada zaman Malaysia itu resesi ya, 31-33. Itu kantor voor Inlandse Zaken. Saya kira Franklin Roosevelt tadi. Ternyata Bukan. Kantor voor Inlandse Zaken membuat ketentuan siapa yang kembali dari tanah suci itu dikumpulkan dulu di Pulau Ondres. Tapi nama ini sudah ditolak sekarang oleh navigasi internasional. Dia dikembalikan kepada nama yang asli Pulau Kapal. Di Pulau Kapal itu ada bangunan-bangunan Espiritu Pampa bekas orang Armenia. Disitulah mereka ditempatkan dan ditanya, dites orang-orang yang dari haji ini. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak menyangkut ibadah, tapi menyangkut pengetahuan tentang kota Mekah, tentang Jeddah dan sebagainya. Lantas orang-orang dari kantor voor Inlandse Zaken ini yang menentukan, kalau begitu kamu boleh pakai gelar haji, kamu boleh pakai busana haji. Kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kata orang-orang Belanda itu, kamu ini haji Singapura. Jadi kewenangan birokrasi sebenarnya sampai di mana untuk menentukan persoalan-persoalan orang ini pas jadi mubalik di Golden Triangle, masjid-masjid yang cukup, maaf ya, tebal amplopnya, atau dia tidak boleh ke situ. Apa ada kewenangan birokrasi sampai ke sini? Sebab juga persoalan ini ya di zaman persoalan yang sekarang dibicarakan tentang 200 ulama itu pada dasarnya sama dengan yang dilakukan oleh kantor voor Inlandse Zaken. Karena itu dilakukan ketika itu zaman resesi. Soekarno ditangkap tahun 29 karena aktivitasnya, lalu dibebaskan tanggal 30 Desember 1931. Dia berangkat ke stasiun Gambir karena sudah janji dengan Husni Tamrin. Husni Tamrin itu kakeknya Portugis, dia bukan orang Yaman. Saya tetangga kok dengan famili Tamrin, saya kenal, dia bukan Yaman. Dia orang Portugis kakeknya itu jaksa. Ya, dia bukan orang Yaman. Jadi dia dijemput oleh Tamrin di Gambir naik beca ke Petojo VIY untuk memberikan tendangan kehormatan, dan tanggal itu dinyatakan sebagai hari lahir Persija kemudian hari. Nah, sekarang kita lihat yang dilakukan oleh kantor voor Inlandse Zaken kemudian berlanjut pada era Bung Karno. Pada era Bung Karno, seleksi khatib itu tidak tertulis. ada seleksi zaman itu. Ada, tapi tidak tertulis, tidak diumumkan. Ini yang oke 200, yang tidak, yang maksudnya yang mendapat surat SIK ya, surat izin khutbah. Ini dia dapat SIK 200. Yang selebihnya tidak dapat SIK. Nah, kalau di zaman Bung Karno yang di-identify yang tidak dapat SIK. Yang tidak dapat SIK itu tidak pula tertulis, hanya pada aparat keamanan. Dan penyelesaian terhadap diri mereka ini adalah dengan jebakan-jebakan. Antara lain adalah yang dialami oleh Hamka.
Hamka itu mendatangi suatu pesta khitanan di Mauk, Tangerang dengan sejumlah ulama, itu ditangkap karena rapat gelap. Dianggap Rapat gelap. Dan habislah orang tokoh-tokoh ini dari mimbar Jumat. Tetapi yang paling parah yang dialami oleh Ghazali Sahlan, suratnya sempat saya baca. Dia mengatakan sudah 3 bulan saya tidak bisa berkata-kata dan saya hidup dari tetesan air pisang Ambon karena mulut saya disetrum. Dan saya besuk Ghazali Sahlan. Kemudian Kiai Haji Saifuddin Zuhri, ayahnya Lukman Saifuddin, mengeluarkan ketentuan 167 kitab-kitab yang tidak boleh masuk ke pesantren. Dan yang saya heran antara lain adalah kitab Hasbi Asidiki. Itu kan kitab hadis semua. Hamka ya dilarang. Tapi dilarang juga kitab seperti Amir Sakib Arslan, Limazat Akhral Muslimun. Itu dilarang juga. Ada 167. Dilarang pada waktu itu. Jadi ini kelanjutan demokrasi terpimpin. Ya, di zaman itu. Ini saya rasa ya, ini melanjutkan saja. Saya terbatas kepada Kementerian Agama. Putranya Pak Saifuddin ini dia hanya melanjutkan saja bapaknya. Ini persoalan gen ya. Saya kira nggak ada dokter di sini. Jadi ini kan harus diakhiri. Yang seperti ini. Ini harus diakhiri. Yang menentukan itu adalah jamaah, dia suka atau nggak suka, dan pengurus masjid. Orang ini oke atau nggak oke. Ya kan, dan juga pihak keamanan kalau orang ini free kick, kan begitu. Ya kalau orangnya mengasut misalnya. Iya, free kick dia berarti kan nggak bisa. Ini nggak terjadi saya kira di zaman Orde Baru, maaf ya. Orde Baru nggak terjadi. Itu. Tidak pada masjid nggak, tapi pada kampanye politik iya. Kampanye partai politik masjid nggak ada di zaman Orde Baru. Ya, jadi ini kok satu lompatan sejarah dilakukan oleh Lukman Hakim Saifuddin. Ini pasen sprong kalau orang Belanda bilang, ini yang dia lakukan. Saya kalau boleh berbicara tentang undang-undang anti terorisme, saya kok tiba-tiba saya merasa bangga ya sama DPR ini. Yang underestimate saya selama ini ya, saya harus akui excellent. Anda punya pekerjaan. Seperti apapun undang-undang itu tetap lebih bagus daripada tidak ada undang-undang. Hammurabi ketika membuat hukum dalam 17 tablet yang dipajang di Persia Utara, dia sadar nggak lengkap kok. Kagak lengkap. Hukum adalah sebuah proses. Bagaimanapun juga Anda telah membuat satu achievement. Jangan sampai berulang zaman PNPS nomor 11 subversi tahun 63. Nggak ada definisi, nggak ada apa-apa, cuma segitu. Jadi oke, sekarang Anda mungkin ada kekurangan, juga ada sedikit terbalik ya, definisi belakangan dibikin gitu ya kan. Jadi intinya apakah itu makan Anda belum tahu, tapi Anda sudah caplok ubi gitu kan, caplok singkong, nggak apa-apa. Itu nggak apa, itu kan cuma masalah urutan. Jadi ini yang harus kita berbangga ya kan. Saya juga sering mengkritik DPR, tapi kan tidak semua yang harus kita kritik ya kan. Kita harus sambut di mana mereka mampu merumuskan penempatan peran TNI di dalam keselamatan negara secara yuridis, walaupun sudah dibuat di dalam Undang-Undang 2004 gitu, 2004. Jadi oleh karena itu menurut pandangan saya sekarang yang harus kita seluruhnya lakukan di sini adalah marilah kita beri jalan. Kan kita sudah pilih DPR ini, beri jalan dia menyelesaikan tugasnya, berilah dia jalan. Kita sambutlah pekerjaan dia sudah kita pilih, kita beri amanat. Apapun itu kita terima itu. Nanti mengenai bagaimana itu implementasinya, yaitu di dalam peraturan perundangan dibuat implementasinya. Karena ini penting. Saya mendengarkan Pak Gatot
Sejak beliau itu kepala Kostrad, Panglima Kostrad, dia kan sudah bicara seperti ini, bukan baru yang diucapkan. Saya menyimak keterangan-keterangan beliau yang beliau rumuskan sebagai proxy war selalu. Walaupun nggak pernah dibuat definisinya juga, tapi kita mengertilah apa yang dia maksudkan dengan proxy war. Nah, ini luas ya. Kalau koran-koran luar negeri mengatakan peristiwa Makobrimob, peristiwa sampai ke gereja di Surabaya itu attack, bukan lagi teror, itu attack tingkatannya. Jadi kalau sudah attack begitu, memang kita harus mengantisipasinya dalam bentuk hukum agar kita bertindak itu TNI bertindak sesuai dengan hukum. TNI memang harus kembali menjalankan fungsinya. Kembali menjalankan fungsinya. Reformasi itu sudah selesai. Tesis-tesis mereka sudah gagal. Sudah gagal, sudah selesai. Jadi harus kembali untuk menciptakan negara yang kuat. Tantangan itu besar, Pak Gatot, itu benar. Negara ini harus kuat untuk menghadapi segala tantangan-tantangan. Dan itulah peran TNI. Saya kira itu. Terima kasih. Makasih Pak Be, yang udah sampai ke mana, ke Portugis, ke mana, Abu Dhabi, luar biasa. Sekarang giliran Ketua MPR. Makasih Bang Karni. Bang Karni tampilannya malam ini keren sekali ya. Wah, kalah kita. Maksudnya warnanya Bang Karni. Wah. Soal apa nih Bang Karni? Saya dengar di TV Ketua MPR itu kritiknya keras sekali terhadap 200 nama yang diumumkan ini. Betul, itu saya kira blunder besar yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Secepatnya tarik dan minta maaf. Kenapa? Bang Karni, pemerintah kita ini dikesankan tidak ramah pada para ulama, umat Islam, dikesankan, tanda kutip. Oleh karena itu Presiden bekerja keras untuk menetralisir itu. Hampir seluruh pesantren Presiden datang. Setiap ada acara Islam Presiden datang, dimanapun. Bahkan saya beberapa kali menemani untuk menghapus stempel bahwa pemerintah tidak ramah dan ulama dan umat Islam. Bekerja keras Presiden. Tiba-tiba Kemenak politik belah bambu. Pancasila itu mempersatukan Bang Karni, bukan mecah belah begini. 200 diangkat, yang 200.000 dipijak. Ayo kerja keras Presiden selama 1 tahun lebih ini sirna saya kira. Oleh karena itu saya katakan blunder besar. Nanti kalau pertanyaan lanjutan, kalau ada ulama Islam di sertifikasi, lalu terus nanti pastor, pendeta, bagaimana? Apa yang terjadi di negeri kita? Mau jadi apa kita Bang Karni? Oleh karena itu blunder besar. Menurut saya jangan berdalih, cabut, tarik, minta maaf. Banyak pekerjaan penting di Kementerian Agama yang harus diselesaikan Bang Karni. Antara lain misalnya, saya di MPR kedatangan banyak sekali tamu, ratusan ribu umat Islam yang ingin umroh dan haji terlantar Bang Karni. Bukan 10.000, ratusan ribu. Bukan baru kemarin, bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Terlantar, tidak bisa berangkat orang kampung yang jual sawah, yang jual kerbau, jual sapi. Bertahun-tahun mengumpulkan uang 10 juta mau berangkat umroh. Ada yang mau berangkat haji, tidak bisa berangkat. Padahal ini tugas Kementerian Agama. Kemudian Kementerian Agama sudah kalau begitu tutup saja perusahaannya. Di mana tanggung jawabnya? Pembiaran bertahun-tahun. Pembiaran. Di mana tanggung jawab peka tadi? Agi mengatakan kepekaannya, empatinya. Menteri Agama kepada umat Islam, kepada rakyat, empatinya itu ada di mana? Tutup,
sudah selesai begitu saja, ratus ribu orang tidak bisa berangkat bertahun-tahun. Itu lebih penting. Sekarang bikin blunder baru, memberikan sertifikat para ulama, persoalan baru. Kasihan Pak Presidennya menurut saya. Pak Ketua gak hubungin Menteri Agama soal ini? Belum sempat. Baru pulang umroh saya Bang Karni. Terus ke Sulawesi Utara, ada perintah di Bang Karni kemari, ya langsung kemari. Makanya pakaian seperti ini. Mohon maaf. Jadi cabut. Saya bilang cabut kalau menurut saya. Kalau tidak ini akan berkembang terus, tentu akan sangat merugikan kita berbangsa bernegara, curiga mencurigai, gaduh dan tidak ada gunanya. Bang Karni bayangkan, sekarang ini zaman demokrasi, orang bikin iup saja nggak ada izinnya. Iup bikin berita yang isinya macam-macam, nggak ada itu izin. Siup. Siup ya, siup Pak. Tidak perlu izin, tidak perlu apa-apa. Ini orang mau ceramah, orang mau menyampaikan sesuatu menurut kemampuannya masing-masing, mesti disertifikasi. Saya kira itu aneh itu Bang Karni. Oleh karena itu saya mengatakan blunder, segera cabut, minta maaf. Mudah-mudahan itu bisa mengobati. Mudah-mudahan. Itu Bang Karni. Terima kasih. Melengkapi apa yang Pak Azul sampaikan. Apa? Tapi jangan panjang. Sedikit saja. Kalau Pak Menteri Agama mengatakan akan menambah daftar itu sampai berapa? Di Jakarta saja masjid, musola dan penyelenggara pengajian, saya punya datanya ada 7.800 titik. Jadi sampai berapa Pak Menteri mau menambah? Berapa juta titik yang harus terjadi? Kalau ternyata semuanya harus dipenuhi, maka Pak Menteri akan punya jutaan daftar nama. Bagaimana cara membacanya jutaan daftar nama? Jadi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Pak Zul. Tidak ada kata lain selain tarik dan segera minta maaf. Apa yang Pak Menteri katakan minta maaf bukan soal daftar. Beliau minta maaf kepada ustadz yang namanya tercantum tapi beliau belum hubungi. Tapi itu minta maafnya, bukan soal kertasnya. Cabut dan minta maaf kepada semua umat. Sedikit Bang. Kalau ada yang tidak benar, ada hukumnya, ada aparat. Tangkap. Itu. Biarlah masyarakat yang menentukan siapa yang ingin mereka undang. Jadi kalau diteruskan seperti ini, maka saling curiga, kegaduhan saya kira akan terus. Apalagi sekarang kita masuk bulan suci Ramadan, masuk tahun politik yang nggak perlu-perlu ini Bang Karni. Terima kasih. Terima kasih. Saya pasti adu dengan ceramahnya Babe tadi. Saya ingat mau cetuk dengan idenya Great Leap Forward, lompatan besar ke depan. Maksudnya di bidang ekonomi itu. Tapi akibatnya jutaan orang meninggal di Tiongkok. Yang saya bilang tadi, Menteri Agama ini melakukan passion sprong, lompatan di dalam gelap. Oh, dalam gelap lu lah. Di dalam gelap, bukan lompatan besar. Mungkin aja pendek yang dia seberangin, tapi dia lompat di dalam gelap dia kecemplung. Itu. Kita lihat pemirsa.